Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jumpa lagi bersama dengan Bu Hotma. Hari ini kita mau belajar agama tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari, tubuh kita itu berkembang loh dari mulai kita kecil sampai kita dewasa. Nah, kurang lebih seperti gambar ini, kita berkembang dari mulai kita anak-anak, menjadi remaja, orang dewasa, sampai menjadi kakek nenek. Nah, itu adalah bukti nyata kalau kita sebagai manusia itu berkembang. Nah, di dalam diri kita masing-masing, kita memiliki keunikan dan juga ciri khas yang membedakan kita dengan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap diri kita, setiap pribadi kita adalah unik. Nah, anak-anak, selain memiliki keunikan, kita juga memiliki bakat dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Guru ingin memberikan contoh tokoh perempuan yang berhasil di suatu bidang usaha dan meraih keberhasilannya. Nah, tokoh inspiratifnya adalah, ayo, apakah kalian ada yang mengenal tokoh ini? Ya, tokoh tersebut adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, selain sebagai seorang menteri, ternyata Ibu Susi Pujiastuti itu seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, beliau memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Nah, setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya di Pangandaran sebagai penghasil ikan, Ibu Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya sebesar 750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Ibu Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangan juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah perikanan ikan yang lambat apabila lewat darat dan laut, maka Ibu Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk mengangkut produk lautnya yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Nah, anak-anak, itulah tadi cerita tentang Ibu Susi Pujiastuti. Perjalanan hidup yang tidak mudah ya, Nak. Sebelum menjadi seorang menteri, ternyata Ibu Susi Pujiastuti pernah merasakan susahnya merintis karir. Nah, anak-anak, setiap dari kita punya kemampuan. Nah, salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Ibu Susi yaitu kemampuan untuk melihat peluang yang ada di sekitarnya. Dengan peluang itu dimanfaatkannya untuk memulai bisnis perikanan. Dan sampai sekarang bisnis itu berkembang pesat dan bisa mengantarkannya menjadi seorang menteri.
Nah, anak-anak, jika kita mau berjuang dan kita mau bekerja keras untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki, kita pasti bisa meraih apa yang kita impikan dan cita-citakan. Nah, anak-anak, dari tokoh inspiratif ini kita belajar bagaimana kita mengembangkan kemampuan dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan memberikan kemampuan dan juga talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Nah, anak-anak, Tuhan telah memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Contohnya beraneka macam. Ada yang di bidang seni, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang entrepreneur atau kewirausahaan, dan di bidang lainnya. Nah, setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ibu dan juga anak-anak pasti memiliki bakat yang berbeda-beda. Setiap orang dikatakan unik karena mereka memiliki ciri khas dan kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, orang yang memiliki bakat dan kemampuan dituntut lebih banyak usaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya itu. Demikian juga orang yang hanya memiliki sedikit bakat dan kemampuan dituntut untuk berusaha keras sehingga bakat dan kemampuannya dapat menjadi berkat bagi dirinya, keluarga, dan juga sesama. Nah, anak-anak, Tuhan telah memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Nah, ada yang memiliki banyak bakat, ada yang memiliki sedikit bakat. Setiap bakat yang kita punya harus kita kembangkan. Orang yang malas mengembangkan bakat dan kemampuannya akan menyesal di kemudian hari. Nah, hari ini Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk membaca Alkitab. Kita mau baca tentang perumpamaan tentang talenta. Ada di Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Anak-anak bisa baca, bisa buka Alkitabnya lalu membaca tentang perumpamaan tentang talenta ini ya. Jangan lupa untuk membaca Alkitab. Oke, itulah pembahasan kita hari ini tentang bakat dan talenta. Anak-anak, jangan lupa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang kalian miliki ya. Sekecil apapun itu, jika kalian berusaha untuk mengembangkannya, pasti kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Dadah.